Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sosialisasi sekolah eksklusif yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wardani. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wa alhamdulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 28 Kota Tangerang, Bapak Saroni SPD yang kami hormati, Bapak Ibu para wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 28 Kota Tangerang, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 28 Kota Tangerang yang berbahagia. Alhamdulillah, puji serta syukur sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka kegiatan rapat kedinasan, dan semoga kehadiran kita ini mendapat ridho Allah dan doa keberkahan buat kita semua. Dan mohon maaf buat teman-teman, ada beberapa yang izin saya bilang mohon untuk hadir karena waktu kita sangat mepet sekali. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Salawat teriring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta kita pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian, terkait dengan pendidikan atau program pendidikan inklusif yang sudah ada di Guru Belajar dan Guru Berbagi, Bapak Ibu saya yakin sudah buka semua. Kemarin ada Pak Jainal, ada Pak Udin, ada teman-teman yang lainnya sudah membuka dan sudah mulai mengerjakan, dan apa yang sudah saya kirimkan di WA Group itu adalah latihan yang sudah saya laksanakan, dan Bapak Ibu tinggal mengikuti langkah-langkahnya atau mengerjakan tugas-tugasnya. Memang agak ribet untuk yang pendidikan inklusif ini, hampir setiap hari yang binteknya itu sehari sekali dan dilanjutkan dengan nanti diklatnya. Kalau diklatnya bisa kita kerjakan dalam satu hari. Kemudian setelah diklat ada yang namanya micro learning. Micro learning ini kita akan belajar lebih dalam tentang pendidikan inklusif. Untuk kita, karena kita tahun ini akan menerima siswa yang berkebutuhan khusus, kita nggak tahu siswanya seperti apa yang akan kita dapati. Terlebih dahulu kita sama-sama lihat di sini yang seperti apa sih pendidikan inklusif itu. Pengertiannya bahwa pendidikan inklusif itu pendidikan yang terbuka dan ramah terhadap pembelajaran dengan mengedepankan tindakan menghargai dan merangkul perbedaan. Kayaknya yang materi-materi seperti ini sebetulnya saya kirim lewat WA aja juga sebenarnya bisa ya, tapi nggak apa-apa buat lebih lengkap. Nah, nanti kita di pendidikan inklusif kita akan memadu ini anak di sekolah reguler ada anak yang inklusif, ada juga anak yang umum. Itu dalam satu kelas yang sama. Kita harus nanti memodif kurikulumnya, memodif pembelajarannya, juga memodif penilaiannya serta sarana dan prasarana yang kita butuhkan. Nah, cirinya bagaimana? Siswa yang berusia sama, duduk di kelas yang sama, saling bekerja sama dengan samanya. Nah, kita nanti akan bisa memperdayakan teman-teman sekelasnya menjadi teman-teman atau tutor teman sebaya. Ini ciri-ciri pendidikan inklusif. Kemudian, tujuannya apa sih untuk pendidikan inklusif ini? Memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan, dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya. Juga memastikan semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, yang seperti apa? Nanti saya akan share juga, saya akan masukkan itu di Google Drive, di Drive bersama. Kita pakai akun Belajar ID. Di akun Belajar ID itu ada yang namanya Drive bersama. Nanti akan saya masukkan di situ file-file semua materi-materi dan semua pekerjaan kita di sana. Kemudian prinsipnya seperti apa? Prinsip pendidikan inklusif itu terbuka, adil, dan diskriminasi. Peka terhadap setiap perbedaan, relevan dan akomodatif terhadap cara belajar, bersifat pada kebutuhan dan keunikan setiap individual tadi. Kemudian lagi inovatif dan fleksibel. Di sini semuanya membutuhkan kreativitas kita, membutuhkan kesabaran kita, membutuhkan keikhlasan kita untuk terus berbagi, belajar bersama siswa kita dan mengerti mereka semua. Kemudian berikutnya lagi, prinsipnya sudah, kemudian apa yang harus kita rapikan, komponen-komponen yang ada di pendidikan inklusif. Yang pertama, manajemen kesiswaan, manajemen kurikulumnya, dari kita membuat RPP-nya sampai membuat penilaian, serta metode atau media belajar apa yang dibutuhkan untuk siswa yang inklusif ini. Manajemen tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, dana, kalau tidak salah di Dinas Pendidikan Kota Tangerang nanti bila ada sekolah itu ada siswa inklusif, untuk guru pendampingnya ada tunjangan khusus begitu. Manajemen lingkungan, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan juga manajemen layanan khusus. Kemudian model kurikulumnya yang kayak gimana? Ada model kurikulum reguler, ada model kurikulum reguler dengan modifikasi, ada model kurikulum program pembelajaran. Hitungannya seperti apa? Coba lihat di sini teman-teman, di grup WA itu saya kirim, dibuka di HP-nya masing-masing. Ya, jangan dimutar ya. Udah keluar, udah sampai. Barusan di grup KBR saya kirimkan, ya kita sama-sama lihat di sini. Ini seperti ini tampilannya. Nah,
sini ada kolom-kolom. Coba teman-teman. Ada anak yang bermasalah, ini kemarin saya pakai buat kemarin saya binte diklat. Ada yang mempunyai gangguan dalam penglihatan. Coba cek, paling kiri dulu. Saya ngambil anggap aja si Cinta. Karena kalau kebetulan saya melihat si Cinta itu seperti anak yang bermasalah ya, dari kelas 7, kelas 8. Tapi yang anehnya si Cinta di kelas 9, pas pembelajaran daring, itu kok bagus-bagus ya pekerjaannya gitu, cepet gitu. Tetapi kalau belajar di kelas, dia seperti orang yang minder, nggak gaul, nggak punya teman, nggak ada siapa-siapa di kelas itu. Bahkan tugas-tugas yang dikerjakan tidak pernah selesai. Tapi waktu daring, dia dapat bonus dari kita itu. Nah ini yang jadi gimana sih masalahnya dia gitu. Coba di penglihatan, coba ibu bapak, di sini sudah ada skor-skornya. Kalau bapak ibu, udah dibuka? Ya. Di sini kan ada nih. Kalau untuk kalau buta itu tidak melihat tetapi dapat membedakan sumber cahaya. Apakah iya atau tidak? Nanti kalau bapak ibu isi nih yang di kuningnya, yang diisi di kuning, kalau iya klik 1, kalau tidak klik 0. Dan seterusnya ke identifikasinya. Nanti akan terbaca di sini nih, diduga di kesimpulan anak ini mengalami apa. Nah di situ, baru nanti dari situ kita buat tuh RPP-nya, penilaiannya. Nanti saya kirim, sudah saya siapkan untuk diklat yang nanti kita akan ikuti. Itu kita bikin RPP-nya seperti apa, caranya bagaimana. Terus KD yang kita kasih ke dia yang seperti apa. Tetap penilaian untuk anak yang berkebutuhan khusus, tetap penilaiannya pengetahuan, keterampilan juga sikap tetap ada. Nah itu terus kalau sudah kita punya kesimpulan ini, nanti kita isi itu nanti buat ibu bapak semuanya bisa dipakai nanti kasih tahu belajar. Seandainya kita ketemu anak yang seperti itu. Kalau buat IBK itu kan ya, udah punya ya seperti itu. Kalau dia punya gangguan terhadap pendengaran, nih. Kalau dia teridentifikasi ini misalnya anggap ya saya satu aja, isi satu. Di sini akan terlihat kesimpulan. Oh ini belum diedit, belum diedit. Nih ya, bisa diedit. Ibu edit dulu ya kalau dia ini belum diedit. Makanya kalau pakai laptop lebih enak. Kalau pakai HP itu nggak ini ya, karena ada berapa sheet itu? 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini nih, ini CB juga nih, CBI itu ada ya. Ini sering kita dapatin nih anak-anak kita nih, atau ADHD. Ini nih, ini kan bukan cuma ada penglihatan, ada pendengaran bermasalahnya, ada intelektual. Nah ini saya ngambil masih Cinta. Nanti di sini akan diduga apa anak itu. Kalau kita ngisinya sesuai dengan yang dia punya. Kemudian yang kebutuhannya fisik, motorik itu juga ada. Kita observasi. Kemudian emosional. Nah nih anak-anak. Nah kalau emosional seperti apa? Misalnya anaknya sering berbuat asusila. Misalnya nauzubillah min dzalik, yang suka iseng tuh tangannya kan suka jahil. Misalnya misal. Kemudian sering berkelahi misalnya. Kemudian sering membolos, ya kan ada kan 1, 2 yang dulu itu. Nah, maka dia kalau baru 3 aja kesimpulannya itu anak yang tunalaras. Tuh. Makanya kebutuhan khusus itu bukan cuma fisiknya saja, tapi emosionalnya atau perilakunya juga kita perhatikan. Ini sering mencuri. Nah, sering mencuri. Tuna apa dia? Masih tuna laras ya. Kemudian sering bicara cabul. Mau dibilang jalik. Siapa yang suka tuh? Hati-hati. Suka mengganggu. Itu dia. Ini. Nah ini termasuk tuna laras. Kemudian autis. Yang kayak gimana sih autis? Ya kita lebih paham lagi nih. Yang autis deh. Tidak mau, nah rata-rata anak autis itu kalau pandang-pandangan mata sama kita dia nggak mau, dia pasti nunduk. Nah ciri-cirinya tidak mau kontak mata, ekspresi muka kurang hidup, gerak-gerik kurang tertuju, kayaknya dia diem baik gitu kan. Coba kalau kayak model saya ini ngambil si Cinta nih, masih tetap diambil si Cinta. Dia kalau kita ambil kan cuma nunduk aja tuh dia. Nah kemudian tidak dapat bermain dengan teman sebaya. Iya betul, dia cuek aja, dia sendiri aja, nggak ada yang berteman dengan dia.
ada satu doang, satu dia doang gitu. Nah, tidak empati, ini mah enggak, kalau dia ini kelihatannya baik kalau yang begitu. Kurang mampu mengadakan hubungan sosial. Nah, ini akhirnya ujung aja kalau dia kita tambahin lagi, misalnya kita tambahin, misalnya di sini, ini akan teridentifikasi seperti apa kalau dia lebih dari berapa komponen. Nah, berapa komponen, maka dia akan menjadi autis. Nanti kita sudah bisa tuh menyimpulkan seperti itu. Nanti Bapak ada tugas yang di guru belajar berbagi inklusif, ini tugasnya ini nih salah satunya. Nah, nanti dibuatkan itu dan dikirim, pindahkan dulu PDF, baru bisa dikirim ke tugasnya. ADHD, ya gimana sih ADHD itu? Nah, ini coba lihat. Ini identifikasinya untuk anak yang ADHD apa? Tangan dan kaki sering tidak bisa diam. Itu kayak model siapa tuh anak 85, siapa itu? Itu yang buat ibu kok kakinya itu